太阳镇火术，磨杀。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tongwa dari Alchemy Supreme. Untuk di part sebelumnya ya, Petian telah berhasil menjatuhkan Zuran, meskipun kita tidaklah tahu apakah dia meninggoy atau sama sekali tidak. Namun yang pasti, setelah Zuran dikalahkan, datanglah si jiwa api hijau ini yang bisalah berbicara dan berniat untuklah menghabisi nyawa dari Petian. Kalau begitu langsung saja ya, kita masuk ke dalam ceritanya. Beruntungnya, Petian sempat untuklah mengeluarkan jimat penekan jiwa. Sehingga ya, untuk jiwa tersebut berhasil untuklah ditahan. Tidak sampai di situ juga, Petian langsunglah mengeluarkan seni kota api matahari. Alhasil, jiwa hijau ini terus-terusan mendapati serangan bertubi-tubi. Selagi lawannya disibukkan dengan beberapa serangan, Petian juga langsunglah memfokuskan untuklah menyelesaikan pemurniannya. Namun, secara tiba-tiba, jiwa hijau ini bisa untuklah keluar dari formasi penekan jiwa. Tetapi, Petian telah menyiapkan rencana cadangan. Ketika dia menerjang ke arahnya, Petian langsunglah menekan dirinya lagi, yang membuat dia pun langsunglah hancur lebur. Tetapi, ini juga masihlah belum cukup. Dia kembali untuklah bangkit, bahkan kini jiwa api hijaunya semakinlah bertambah dan kembali menyerang ke arahnya. Meskipun Petian telah disulitkan dari berbagai serangan, tangan kanannya tetaplah tidak melepaskan tungku miliknya guys. Ketika dia berhasil menggunakan kekuatan es kepada jiwa api hijau ini, membuat pergerakannya sedikitlah tertahan. Dan Petian memiliki niat untuklah memurnikan api neraka hijau. Sayangnya secara tiba-tiba keluarlah jiwa sosok perempuan yang mencoba menghentikan tindakan dari Petian, sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Dan Petian langsunglah masuk mode serius. Kini tangan kanannya tidak lagi memegang tungku miliknya guys. Dia langsunglah melayang dan mengerahkan serangannya, yang dimana Petian berniat untuklah menghancurkan segel jiwa dari perempuan tersebut. Sedangkan ya untuk pihak lawannya langsunglah memberikan sebuah ancaman. Jika dia berani untuklah menghancurkan segel jiwanya, maka jangan salahkan dirinya kalau dia akanlah dicari-cari oleh Istana Api Ling. Tetapi Petian sama sekali tidaklah peduli. Dia tetaplah melancarkan serangannya sampailah 3 formasi pertahanan berhasil ditembus olehnya. Alhasil, segel jiwa miliknya benar-benar hancur. Dan dia memberikan sebuah ancaman terakhir kalau dia akanlah datang untuk menghabisi nyawanya suatu hari nanti. Kira-kira dia ini siapa ya? Tadi kan pertama-tama suaranya cowok, tiba-tiba jadi suara cewek guys. Setelah dirinya berhasil, Petian juga menjadi sangatlah penasaran. Apakah sosok perempuan ini adalah penguasa roh api, teman dari Nona Zhao? Namun ya, semua ini hanyalah praduga dari Petian. Setelah dari semua itu juga, Petian akhirnya penasaran dengan api hijau neraka. Ya, saat ini sudah tidak ada penghalang untuklah dirinya memurnikan api hijau tersebut. Tanpa basa-basi ya, Petian langsunglah mengambilnya dan memasukkan ke dalam tubuhnya. Hal ini ya membuat dia langsunglah menerobos di tempat. Setelah dirinya berhasil menerobos, Petian kembali melanjutkan pemurnian pil miliknya. Ya seharusnya sih tidak perlu untuk dilanjutkan ya, karena kan sudah tidak ada peserta yang ikut dalam ujian kali ini guys. Semuanya tereliminasi gara-gara Zuran. Namun ya, sebagai alkemis sejati, Petian akanlah tetap menyelesaikan sampailah akhir. Dan pada akhirnya, Petian berhasil memurnikan pil tingkat tinggi dan dia adalah satu-satunya peserta yang berhasil. Semua para penonton bersorak-sorak ria atas kemenangan dari Petian. Ya sudah pasti menang lah ya guys, cuma dia seorang sajalah yang berhasil. Untuk penasihat juga mengakui kalau dia terlalu meremehkan Petian.
Dan saat ini ya, dia sangatlah kagum kepadanya karena dia telah berhasil membuat pil tingkat tinggi dan berhasil menekan api surgawi dalam waktu bersamaan. Namun bagaimanapun juga, penasihat juga kan telah berselisih kepada Petian. Dia tidak akanlah membiarkan Petian tinggal di kota dengan 3 api surgawi. Jadi pada intinya, perselisihan ini tidak akanlah kunjung selesai. Salah satu dari mereka harus ada yang berakhir. Lalu Petian pun keluar dari dunia api. Dia disambut oleh sepupunya dan dipertanyakan, untuk saat ini kan dia telah menang dengan taruhan. Jadi, apa yang haruslah dia lakukan untuk memenuhi kekalahannya ini? Petian hanya meminta kepada sepupunya untuklah menjaga ibunya di lembah obat dengan begitu sangatlah baik. Sampai dia datang ke lembah obat, maka tugas dia akanlah selesai. Dan sepupunya menjawab ya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuklah menjaga ibunya. Lalu, untuk Zuli, dia berterima kasih kepada Petian. Karena ya, dia adalah orang terakhir yang keluar dari ujian tersebut dan juga dia telah diselamatkan oleh Petian atas penyerangan dari Zuran. Sebagai tanda terima kasihnya, dia memberikan sebuah pil kepada Petian dan Petian pun langsunglah menerimanya. Lalu, Tetua Wu meminta kepada penasihat juga untuklah mengumumkan hasil pertandingan. Dan dia pun mengumumkan dengan berat hati kalau Petian memenangkan kompetisi konferensi alkimia. Sebagai perjanjian dari kompetisi ini, siapapun yang memenangkan kompetisi akanlah mendapatkan api biru surgawi. Dan penasihat juga pun memberikan sebuah segel kepada api ini serta meminta kepada Petian untuklah jaga dengan baik-baik. Setelah Petian menerimanya ya, dia menyadari kalau api surgawinya ini telah disegel oleh penasihat juga. Tetapi ya, Petian ini kan adalah ahli formasi. Dengan begitu sangatlah mudahnya, segel tersebut berhasil dipatahkan. Dan api surgawi kini menjadi miliknya. Penasihat juga terkejut-kejut kalau Petian dengan begitu mudahnya. Dan dia meninggalkan tempat tersebut. Secara tiba-tiba, Petian menghentikan langkah dari penasihat juga dengan menantangnya untuklah bertarung. Siapa sangka penasihat juga langsunglah menerimanya. Dia meminta untuk 3 hari ke depan di puncak bintang jatuh, di sanalah dia akan menunggunya. Setelah dari semua itu, Nona Zhao meminta kepada Petian kembalilah ke Istana Matahari bersamanya untuk sekarang juga. Karena barusan dia telah menghancurkan segel dari penguasa roh api. Sudah pasti ya, dia akanlah bertindak cepat untuk mencari keberadaan dari Petian dan akan menghabisinya. Apalagi Nona Zhao sangatlah tahu betul sifat dari penguasa roh api ini begitu sangatlah kejam. Tetapi Petian langsunglah menolaknya kalau ibunya ini telah dipenjara dari lembah kedokteran dan dia tidak bisa pergi ke Istana Matahari. Mendengar penolakan tersebut, Nona Zhao hanya bisa menghela napas dengan memberikan token miliknya serta meminta untuklah simpan dengan baik-baik. Sesingkatnya, pada malam hari, Petian kembali untuklah menyerap api biru surgawinya. Seperti biasa, Petian berhasil dengan begitu mudah dan kini kultivasinya juga telah meningkat. Tetapi kagak diberitahu lagi guys. Tidak lama dari itu, datanglah Pangeran Xiao Yao yang mengucapkan selamat atas kultivasinya. Kedatangannya bukan hanya untuk memberikan selamat, tetapi informasi terbaru kalau yang mulia mereka atau sang kaisar telah kembali pulih. Tetapi ya, Petian cukuplah begitu ragu karena dia belum memberikan obat terbaik kepadanya. Dan dia juga memberitahu kepada Pangeran Xiao Yao kalau penyakit dari sang kaisar, semua ini adalah ulah dari Raja Langit atau Pangeran kedua, atau biasa kita panggil sebagai Adipati kedua. Mendengar ini, Pangeran Xiao Yao langsunglah buru-buru pergi ke kediaman sang kaisar untuklah memberitahunya. Akan tetapi setibanya di sana, pelayan setia dari sang kaisar tidak mengizinkan mereka berdua untuklah masuk. Dengan alasan kalau sang kaisar sedanglah tidur. Mendengar ini ya, Pangeran Xiao Yao merasa ada yang mencurigakan.
Tidak mungkin sang kaisar tidur begitu pagi. Dan secara tiba-tiba ya, Pitian merasakan tanda bahaya berada di dalam ruangan. Dia meminta kepada Pangeran Xiaoyou untuklah menerobos saja. Sehingga mereka berdua pun masuk. Setibanya di dalam, mereka berdua dikejutkan kalau sang kaisar sedanglah ditindih oleh iblis rubah. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Selasa minggu depan ya guys. Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang selalu mendukung channel ini sampailah sekarang ini dan terus-terusan menonton sampai akhir. Sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, pesan-pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.